Baik, dari kita lihat sehat, maka Islam pun mengatakan bahwa sehat itu merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, Islam juga mengatakan sehat itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang terbesar. Namun manusia seringkali kita lupa, dan menurut Islam juga sehatnya individu, sehatnya keluarga, sehat secara keluarga besar atau sosial ini merupakan satu kesatuan. Jadi tiga tadi nggak bisa cuma individu, keluarga, tetapi juga secara sosial kita harus sehat. Ya. Nah, untuk itu kita coba melihat pola hidup sehat dari 3 domain ya. Ada mengatakan 9 domain, ada berapa, tetapi saya melihat bermuaranya nanti ketiga ini saja, yaitu kita diminta oleh tubuh kita untuk menjaga tubuh kita dengan beraktivitas fisik secara teratur ya. Tubuh tak meminta aktivitas fisik yang intensitas berat ya, namun ringan ataupun sedang, tetapi continuity itu yang tubuh kita perlukan. Kedua, dulu kita mengingat 4 sehat 5 sempurna, sekarang kita mengatakannya dengan nutrisi dan gizi seimbang, serta yang ketiga nanti kita lihat perlunya manajemen stres dan tidur yang berkualitas. Sehingga kalau kita lihat kita ada di garis sehat ya di gambar bawahnya, maka kita tidak mau ke kiri menjadi bergejala, kemudian akhirnya sakit ya. Kita maunya ada ke kanan, sehat, bugar, wellness. Nah, kalau kita lihat satu persatu, kita mulai dengan aktivitas fisik dan olahraga teratur. Aktivitas fisik itu payung dari suatu aktivitas, di dalamnya ada olahraga kompetensi, ada olahraga untuk kesehatan. Ya. Tapi di sini kata teratur menjadi penting. Kemudian aktivitas fisik kehidupan ini dikaitkan dengan tujuan manusia diturunkan ke dunia ini. Tentunya kita sebagai khalifah di muka bumi, siapapun mesti sehat agar bisa melakukan aktivitas fisik ya. Nah, ada hadis yang mengatakan siapa saja di antara kita yang pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, punya makanan untuk hari ini, maka seakan-akan kita telah diberi dunia seisinya, gitu ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kita harus terus bergerak. Kalau anak sekarang bilang jangan mager, ya, keep moving, keep active, ya, karena use it or lose it. Otot kita, otak kita, kalau dibiarin mager, maka dia akan atrofi, akan menciut dengan segala dampaknya. Baik, kita lihat lagi bahwa ternyata Indonesia, negara kita, menjadi orang paling malas sedunia, nomor 1 untuk jalan kaki. Nah, padahal tubuh kita minta bergerak dan bergerak ya. Paling malas hanya 3.513 langkah per hari ini data mungkin April 2024 ya. Nah, ini tentu saja akan nanti kita berdampak kepada status kesehatan bangsa kita. Baik. Nah, kita lihat lagi sebetulnya sudah ada rekomendasi, sudah ada penelitian dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 150 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Tubuh kita tuh baik sekali hanya minta jalan segitu aja gitu, 30 menit. Rasanya sih harusnya kita bisa ya, walaupun di sini tentu kita mungkin sebagian besar sudah pensiun, bukan berarti kita mager, ataupun yang masih bekerja, karena bekerja di belakang meja, bukan berarti kita tak punya kesempatan untuk bergerak seperti itu ya. Nah, rekomendasinya memang kalau untuk lansia dalam penelitian terakhir kita cukup 4.000 sampai 6.000 langkah. Nah, tubuh kita tuh baik banget ya. Kemudian kita bisa lihat bermacam-macam jalan kaki. Ya, sekarang ada yang namanya brisk walking, ada yang namanya power walking,
ada yang namanya jalan setapak ya, ada berjalan mundur dan berjalan ke samping atau side walking, kemudian juga ada jalan Nordik. Nah, kesemuanya itu bermanfaat baik ke otak, ke mata, ke jantung, ke tulang belakang, ke tangan, ke panggul, tungkai, lutut, kaki. Semua akan bergerak dan bergerak. Kenapa otak bergerak? Ya, otak yang menyuruh kaki kanan kita melangkah, otak kiri kita. Pada saat yang bersamaan, otak kanan menyuruh lengan kiri kita berayun ya. Nah, berjalan mundur dan side walking itu juga meningkatkan keseimbangan, memperbaiki postur tubuh dan juga memanfaatkan otak kita juga. Karena kita jarang menggunakan otak untuk menyuruh otot tungkai kita bergerak, berkontraksi ke belakang atau ke samping. Maka dengan membuat kegiatan yang jarang dilakukan itu sebetulnya juga merupakan bagian dari stimulasi otak begitu ya. Namun demikian bagi kita termasuk saya kita harus hati-hati karena risiko jatuh ya, berjalan mundur atau berjalan ke samping. Tetapi bagi yang lebih muda-muda ini bisa dilakukan ya. Yang tua pun bisa, namun harus hati-hati. Baik, kita lihat lagi bahwa tiap-tiap orang mempunyai fungsi fisik yang berbeda-beda. Kalau kita lihat physically elite, nah Pak Ustadz kita ini sebelumnya menjadi penasehat ya di tim nasional panahan. Maka atlet-atlet binaan dari Ustadz Hasan ini dia mempunyai kebugaran kita sebut physically elite. Jadi atlet nasional, atlet olimpiade ya, dia mempunyai mempunyai kebugaran yang sangat tinggi. Jadi kalau intensitas latihan kita hitung dari denyut nadi maksimal atau heart rate maksimal, atlet-atlet yang physically elite ini bisa sampai 80% dari heart rate maksimal setiap orang sesuai dengan usianya begitu, karena memang mereka dilatih untuk kompetisi. Kemudian ada lagi physically fit. Mungkin Bapak dan Ibu para senior yang ada di sini yang selain melakukan rutin jalan 30 menit dalam kegiatan sehari-hari ya ataupun terstruktur dalam jalan pagi, namun menambah 1 sampai 2 kali seminggu untuk olahraga dengan aktivitas sedang berat. Misal goes, sepeda statis begitu ya. Maka dia masuk moderate physical work ya, atau dia masuk kebugaran yang levelnya di bawah physically elite tapi masih di atas physically independent ya. Nah, kebanyakan dari kita mungkin termasuk saya juga masuknya physically independent ya. Kita bisa melakukan hal-hal berbagai hobi kita, pekerjaan kita sehari-hari ya. Kita bisa lakukan dengan baik tapi kita tidak sebugar physically fit. Kalau kita hitung dari denyutnya di maksimal, maka kita bisa mencapai 40-60% dari heart rate maksimal. Kalau physically fit bisa sampai 60-70. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Dalam perjalanan waktu terjadi aging proses di seluruh sel kita, di seluruh organ kita, maka juga termasuk terjadi penurunan dari kebugaran kita. Ya, kalau kita modalnya physically independent, maka kita turun jadi physically frail. Frail itu rentan, gitu loh ya. Nah, tentu ini tidak kita harapkan demikian begitu ya. Maka kita harus jaga. Kalau physically fit, dia turunnya masih independen, apalagi physically elite. Nah, sementara itu yang dapat disampaikan sesuai juga dengan hadis riwayat Muslim gitu. Orang ya, yang orang mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah begitu ya. Karena dia bisa menolong orang lain selain menolong dirinya. Baik, kita lihat lagi manfaat latihan fisik bukan hanya buat badan kita, tetapi juga buat otak kita, begitu ya. Jadi otak itu seperti otot, walaupun sebagian besar dia terdiri dari jaringan lemak ya. Kalau otot itu adalah
jaringan otot, ya sebagian kecil saja lemak. Maka nanti kita akan menghitung indeks massa tubuh itu berdasarkan persentase dari lemak dan otot yang ada di tubuh kita. Tentu lebih baik ototnya yang lebih banyak ya. Jika sering dipakai, maka otak kita lebih tangkas, lebih kinclong, begitu, nggak lebih cepat pelupa, begitu. Hanya dengan latihan fisik tadi berjalan secara teratur, ya terus menerus. Sementara latihan fisik bagi tubuh kita, dia membantu tubuh kita, mental kita menurunkan risiko beberapa penyakit, begitu ya. Nah, ini mungkin mesti kita lihat ya, fungsi kognisi, penyakit jantung ya. Nah, itu bisa menurun atau risikonya bisa terjaga.